Halo Sobat PUK, kembali lagi bersama kami di channel SPKP CMWI dalam segmen Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Labor Talk. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan, yaitu Bung Mukni. Halo Bung Mukni, sehat? Sehat, Mas Hasan, sehat, Mas Hasan. Sehat. Nyari-nyari waktu ya buat Bung Mukni susah banget. Sibuk ya Bung ya? Ya, begitulah. Di sini kalau PUK itu emang sibuk mengurusi semua anggota, nggak satu dua anggota, makanya selalu sibuk di sini. Emang sih kesibukannya apa sih? Ya, di samping kita juga pengurus, kita juga masih berkewajiban pekerja. Bekerja seperti biasa ya? Biasa. Jadi ada tugas ya, atau dua peran ya yang dijalankan. Ya itulah kita sebagai pengurus masih mengemban tanggung jawab juga sebagai pekerja biasa. Iya. Ya, oke Bung, mungkin sebelum ke arah yang lebih jauh, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman di SPKP CMWI, barangkali ada yang belum kenal, mungkin yang udah kenal juga bisa lebih Kenal lagi ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam presisi dan salam selalu kita sehat sentosa. Oke, langsung saja mungkin saya memperkenalkan, ini sudah nggak asing sebenarnya ya, saya kenalkan lagi lah. Oke, perkenalkan, nama saya Mukni Labib. Saya sendiri sekarang sebagai pengurus inti bidang 2 advokasi dan juga selaku selaku pekerja juga di sini. Oke, mungkin sepintas segitu ya. Oke, untuk sejarah dulu ya. Saya juga awal nggak langsung jadi pengurus, awal kita anggota dulu, Bung. Anggota dulu ya. Sama anggota dulu, kita mengenal serikat itu seperti apa gitu. Terus kalau tadi salam presisi apa maksudnya? Oh, presisi itu biasanya emang kalau secara tidak asing itu disampaikan oleh orang-orang kepolisian banyak kan. Presisi kan jadi ketepatan lah. Jadi ketepatan kita untuk menjudgment atau menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu harus tepat sesuai sasaran ya. Gitu. Oke Bung. Untuk tadi kan perjalanan organisasi Bung Mukni tidak langsung saja tiba-tiba menjadi pengurus ya. Inti. Mungkin ada untuk mencapai posisi sekarang itu ada perjalanannya lah ya. Ada. Nah, itu sebelumnya seperti apa? Apa di perusahaan lain sebelum bekerja di sini, bisa diceritakan mungkin? Oke, awal bekerja saya itu sekitar tahun 2008. Itu awal saya bekerja di daerah Bekasi itu sebagai anggota. Ya, mungkin saya sebut aja nggak apa-apa untuk serikatnya supaya bareng tahu ya. Serikat SPN lah. Dan setelah itu saya sendiri bekerja lagi di daerah Kerawang, baru di kawasan KIC. Ya, yang saya nggak bisa sebut PT-nya, yang jelas di situ ada serikat juga, cuma beda serikat ya, dari SPN ke SPNI. Setelah di perusahaan di KIC, sekarang alhamdulillah yang sekarang ini menjabat sebagai pengurus inti nih. Saya sekarang di serikat SPKP SPSI. Pada hakikatnya semua serikat itu tujuan sama, tidak ada yang beda. Cuma yang beda tuh benderanya aja, warnanya aja. Tapi ketika kita aksi dalam arti kenaikan upah, kita tetap kumpul. Yang dikomandoi sebagai KBBP, Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan. Itu semua aliansi nasional kita ketika ada kenaikan. Terutama sekarang nih menjelang kenaikan nih, kita ibaratnya semua aliansi, semua serikat itu kumpul di situ duduk bareng. Kita minta berapa sih gitu kan. Setiap daerah ada seperti itu. Jadi pada hakikatnya apapun benderanya serikat itu sama. Yang bermasalah itu karyawan atau buruh yang tidak mau berserikat. Apalagi yang cuma mengharapkan nasib ke orang lain. Cuma duduk manis di PT, nunggu hasilnya berapa. Apalagi maaf nih, serikat yang vakum di internal perusahaan tersebut. Jadi serikat udah ada, cuma serikat internal. Jadi serikat binaan lah. Jadi cuma sekedar menggugurkan kewajiban aja. Oh ya, perusahaan ini udah ada serikat, udah ada PKB, tapi isinya nggak ada sama sekali buat kesejahteraan anggota. Itu yang paling disayangkan di situ. Apalagi dengan turun aksi
ke jalan-jalan kemana itu tidak ada gitu, harus kita gedor dulu. Itulah makanya kami sebagai pengurus ya, apalagi dengan era yang sangat kritis, pemerintah membuat aturan-aturan yang benar-benar menyengsarakan buruh gitu kan, dari mulai Ciker dan sekarang yang terbaru Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 itu benar-benar sangat menyengsarakan semua kaum buruh. Itu mungkin garis besarnya. Dan alhamdulillah sekarang saya diamanatkan, bukan saya yang minta ya, saya diamanatkan dari anggota menjadi pengurus inti. Emang amanat itu sangat berat ya, sangat berat karena tanggungannya bukan di dunia aja, di akhirat juga. Apalagi saya sendiri sebagai advokasi atau pembelaan ya, itu dua sisi yang kita harus pikirkan. Di sisi lain kita memikirkan dunia, di sisi lain juga memikirkan akhirat. Ya mungkin garis besarnya seperti itu, Bung. Hubungannya apa gimana itu, Bung, dengan sisi akhirat tadi? Oh, oke, mungkin ya saya sedikit ini aja, bukan saya tosi atau ceramah. Mungkin kalau ceramah pakarnya lebih daripada para ulama atau para para kiai atau syekh gitu kan. Kalau saya sendiri, kenapa saya mengibaratkan dunia akhirat advokasi itu sendiri? Contoh, misal masalah tersebut itu si A anggota ya punya masalah, sedangkan si B itu sebagai contoh bos lah gitu kan. Si anggota ini bener-bener dia tidak bersalah, tapi si bos ya bilang aja si bos ya. Bos itu ngasih duit ke saya misal, mana nih? Nyuap supaya saya gitu. menang ya bahasanya nyuap ataupun nutup itulah. masalahnya lah gitu. Supaya si anggota tersebut atau si orang tersebut ini bisa yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sisi lain dunia saya dapat duit dapat, tapi di akhirat itu ya nggak ada toleransi. Jadi Pasti ibaratnya mengkhianati amanah tadi ya. Itu itu. di sisi situnya ya. Ya, Gitu. itu yang sangat berat. Kalau sekedar mengemban amanah secara dunia, kita mungkin di mata orang kita bisa kelabui, tapi secara di akhirat itu nggak ada. Itu pasti ya kita akan ditagih gitu masalah tersebut. Itu yang sangat berat dari batin saya sendiri. Ibaratnya di posisi Bung Mukni sebagai pengurus inti khususnya di bidang advokasi, itulah yang jadi ibaratnya beban buat diri ya. Iya. Ada godaan-godaan Ada seperti itu mungkin ya, Bung ya. Ada. Dan Bung Mukni sudut pandangnya lebih jauh nih, bukan hanya melihat dari sisi duniawi saja, tapi ya di situ ada juga amanah untuk dari sisi akhirat gitu ya. Iya. Bung ya. Terus untuk sebelumnya Bung Mukni bekerja di sini sekitar udah berapa tahun, Bung? Kurang lebih dari 2013 ya, sekarang 2023. Hampir 10 tahun ya, Bung ya. 10 tahun lah. Hampir 10 tahun, berarti sudah berapa lama menjadi pengurus inti, apalagi khususnya di bidang advokasi? Bidang 2 ya. Kalau untuk pengurus inti sekitar 4 tahun, 5 tahun kurang lebih ya. Kalau sebelumnya saya sendiri sebagai anggota. Awalnya kan anggota dulu, karena nggak boleh. Kalau belum anggota, terus dari komisariat, terus langsung ke pengurus itu ada step-stepnya. Kita nggak boleh dari anggota langsung ke pengurus. Jadi ya saya awalnya anggota dulu. Training juga di PC, gimana sih berorganisasi dari situ awalnya, terus diamanatkan dari anggota juga sehingga sampai dengan saat ini saya menjadi pengurus inti. Pengurus inti. Kalau sebelumnya jadi pengurus inti langsung di bidang advokasi, apa sempat di bidang yang lain dulu? Karena sebelumnya yang untuk pengurus-pengurus yang lain kan ada yang jadi bendahara dulu, kemudian di bidang yang lain, ada yang di bidang yang OSDM dulu, terus di bidang kesejahteraan mungkin kayak seperti itulah. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah dari awal saya pengurus inti itu bidang 2 ya, sampai sekarang masih diamanatkan di bidang 2 gitu kan. Karena emang ucok ya. Ya Udah bukan cocok masalah cocok nggak cocoknya sih, justru amanat ya semuanya berat sih, semua pengurus itu amat berat. Ya mungkin ya saya masih dipercaya sama anggota gitu. Ya sebenarnya saya juga berat gitu kan, bukan seneng ya, tapi berat gitu kan. Tapi kalau udah diamanatkan ya mau nggak mau kita coba dan kita coba jalankan di situ. Siapa lagi gitu ya? Siapa kalau lagi? bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? ya. Gitu. Bahasanya kan gitu. Ya, peribahasanya gitu. Iya. Terus kendala-kendala apa, Bung, yang sejauh ini Bung Mukni selama menjadi pengurus inti, keluh kesah, entah itu kesulitan dalam menjalankan organisasi ini seperti apa? Ada nggak? Kalau kendala pasti ada ya, apalagi saya sendiri statusnya kan masih pekerja gitu kan, masih bekerja 100% lah gitu kan. Ya. Jadi saya sendiri masih belum
pure 50% pekerja, 50 ini belum gitu, masih 100%. Dan tetap kita juga sambil menjalankan roda organisasi. Kendalanya di situ, dari mulai waktu udah jelas ya. Iya, benar itu. Terus yang kedua, untuk mengenai moral, yang jelas pasti ya, kalau moral mungkin saya sendiri di anggota itu mungkin ya udah dekat lah gitu kan. Tapi di mata Big Boss atau yang lainnya mungkin pendapatnya akan bersudut pandang terbalik gitu kan. Tapi udah resiko, itu resiko menjadi bidang 2 ataupun resiko menjadi pengurus gitu kan. Tapi di situ sendiri saya nggak jadi kendor, tetap semangat lihat kawan-kawan semua di situ. Kalau lu kendala-kendala pasti ada lah, kendala plus minusnya pasti ada di situ. Terutama waktu itu kendala utama di situ. Paling utama yang menjadi kesulitan itu dari sisi membagi waktu ya. Membagi waktu Entah itu untuk di saat kita pada saat bekerja maupun untuk di saat kita harus membagi waktu dengan keluarga mungkin ya. Keluarga juga. Mana yang paling sulit kira-kira, Bung? Jadi sebenarnya mah kalau dibagi lagi, kita selaku manusia normal ya, yang jelas bekerja, punya keluarga juga, dan punya serikat juga. Tiga poin ini sama-sama penting. Tapi nggak bisa bohong, tetap ya nomor 1 keluarga gitu kan. Kalau nomor 2 kan bekerja dan serikat itu ibadah juga sama-sama. Ibadah tambahan sunnah gitu kan. Jadi ya kita bagi tiga-tiganya itu. Yang penting kuncinya komunikasi lah. Yang pertama komunikasi dengan keluarga, yang kedua komunikasi juga dengan pekerjaan, yang ketiga juga komunikasi dengan rekan organisasi. Kuncinya di situ, kita saling komunikasi ketika ada kendala-kendala. Mana yang skala prioritas, mana yang minoritas, mana yang mayoritas, di situ. Kita pilih-pilih lagi di situ. Tapi sejauh ini dari kendala-kendala tersebut bisa nggak ada masalah kan? Maksudnya nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Yang bawa-bawa ada masalah di keluarga, ada masalah di pekerjaan karena berserikat, atau masalah di serikat sendiri gitu karena ada kendala tersebut, ada nggak? Kalau masalah itu sendiri, masalah pasti ada, balik lagi ke kitanya gitu kan. Ada masalah berarti masalah mah ada masalah, cuman kan masalah itu sendiri balik lagi ke kitanya, mau menyikapinya gimana? Ya, menyikapinya seperti apa. Kalau mau anggap masalah itu kita lah dengan masalah itu nggak bakal selesai. Tapi kalau kita hadapi dengan nyari solusi, masalah itu pasti akan selesai di situ. Ya, intinya pasti berarti walaupun ada masalah, tapi tetap ada solusinya. Dan tidak menyebabkan masalah yang fatal lah gitu yang fatal ataupun yang terus berlarut-larut lah gitu. Ya. Kemudian untuk dari bidang advokasi, Bung, kasus-kasus apa yang udah diselesaikan? Contoh-contohnya saja. Ya, kalau sebagian besar itu kasus di sini itu dari mulai kasus yang ringan sampai dengan fatal dengan PHK tuh pernah ya. Di sini ada pernah gitu kan. Ya, kami selaku pengurus inti atau advokasi yang jelas kita membela anggota. Bukan berarti membela anggota kita yang salah, tapi membela hak-hak dia kalau emang dia terbukti salah. Kita ngasih ibaratnya pendampingan, ngasih solusi yang awalnya berat jadi tidak berat di situ ke anggotanya gitu kan. Bukan nutupin ya. Kita membela di situ, mendampingi. Karena fungsi advokasi serikat kan kita di situ kan diamalkan membela gitu untuk kan. Membela ya, walaupun anggota tersebut salah ya kita bela dalam arti hak-haknya ataupun secara kemanusiaan dia kita bantu di situ. Bantu dulu, atau mungkin barangkali ada pertimbangan lain selain hak-haknya saja, dilihat dari attitude pekerjaannya, mungkin sewaktu-waktu dia di saat sehari-hari mayoritas perilakunya baik gitu, Bung. Tapi sewaktu-waktu sekali dia melakukan kesalahan yang berat. Gimana menyikapinya, Bung? Kalau itu kita lihat lagi sudut pandangnya ya. Kita tanya lagi lebih dalam. Yang dia lakukan itu sengaja atau tidak sengaja atau seperti apa unsurnya. Kalau tuh emang kilap ya. Emang dia nggak tahu, belum tahu hukumnya, ya coba kita bantu jangan sampai kena panisme. Dalam arti kita coba negosiasi dengan pihak yang terkait lah, perusahaan nih gimana jalan keluarganya. Kalau emang masih ada toleran ya, tidak fatal ya. Kalau fatal itu misal nih bisa menghilangkan nyawa orang atau mengakibatkan kerugian besar perusahaan, itu fatal ya. Kalau sekedar misal kekilapan yang tanpa disadari dan disengaja ya, kita bantu di situ jangan sampai kena pelanggaran di situ. Tapi dengan syarat juga supaya tidak mengulangi lagi. Iya, supaya tidak mengulang lagi gitu kan. Tetap kita kasih note gitu kan, tapi di note karyawan tersebut kita pantau juga dari pihak serikat supaya tidak mengulang lagi. Karena lihat histori misal nih
anggota tersebut itu baik, selama ini baik, nggak pernah bikin masalah gitu kan. Kalau emang pure karena kegilapan ya kita tetap bantu di situ. Terkecuali emang sudah berulang kali ya kita udah ingatkan gitu kan, sehingga dia tidak menghiraukan, mengabaikan terus ya. Ya mau gimana lagi, itu kan udah resiko mereka gitu kan. Ya berarti dari orang tersebut tidak ada itikat baik untuk berubah gitu ya. Berubah Ya di situ. terpaksa ya dari bidang advokasi pun ya bukannya tidak mau membantu, tapi ya sudah di luar batas pembelaannya gitu mungkin ya Bung ya gitu ya. Oke. Kemudian untuk dari penyelesaian kasus, ada nggak yang paling Bung bangga gitu dengan penyelesaian kasus tersebut? Kalau setiap kasus pasti ada suatu yang paling benar-benar wah saya bersyukur banget nih, saya bangga banget setelah menyelesaikan suatu kasus. Nah, itu apa itu? Kalau yang paling menonjol tuh kemarin tuh kasus 11 orang karyawan mengenai pelanggaran PKWTT gitu kan. Jadi, pelanggaran PKWT. Jadi salah satu karyawan kontrak nih di PKWT ya. PKWTT bukan PKWTT kan udah tertulis di situ. Si A nih bekerja 1 tahun dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, nyampe tahun berapa kan udah jelas di situ. Itu karena kesalahan dari manajemen lah atau perusahaan yang sistemnya error bahasanya tuh. Di situ saya sangat berat ya. Berat sekali. Beratnya saya di situ digoda, benar-benar digoda ya kalau saya mau cerita di sini nih. Ada godaan. Ada godaan di situ. Dari cewek apa dari dalam hal apa nih? Bukan, ini masalah antara dunia akhirat di situ. Antara dunia akhirat. Saya kasih clue-nya gini lah mungkin ya. Ini kisi-kisi aja nih. Jadi waktu itu kami lagi menangani kasus tersebut 11 orang nih. Cara haknya kan udah jelas ya, di undang-undang kan udah jelas lah. Itu udah melebihi batas waktu tanpa informasi atau tanpa kesempatan dari pihak yang ngontrak gitu atau pengusaha gitu kan, udah harus diangkat karyawan tetap gitu kan, udah jelas ya. Tapi di sisi lain yang pemberi kerja itu harapannya dihabisin lah karena kesalahan dia nggak sengaja dan ini itulah bahasanya. Sempat saya juga dipanggil 4 mata sama pihak pengusaha gitu kan. Cuma alhamdulillah dengan saya tekad ya karena saya amanat gitu kan. Kalau saya ada dunia mah mungkin saya minta Pak Jero atau minta itu mungkin dikasih mungkin gitu, cuma enggak lah gitu kan. Cuma saya sendiri nggak berpikir seperti itulah karena ini hak karyawan ya, 11 orang gitu kan. Ya alhamdulillah setelah itu kami kekeh ya, dan semua pengurus inti juga kekeh gitu kan, ngebantu semua gitu kan dengan masalah tersebut gitu kan, sehingga alhamdulillah dari 11 karyawan tersebut mendapat haknya menjadi karyawan tetap. Jadi 11 karyawan tersebut yang tadi PKWT-nya itu tidak sesuai dengan isi kontraknya lah, ibaratnya isi perjanjiannya, bisa diangkat karyawan tetap semua. Itu kebanggaan yang paling membanggakan yang paling menonjol di situ ya. Selain ya mungkin dari situ tadi sisi akhiratnya dapat ya, selain ibaratnya mengemban amanah, menjalankan amanah, tapi juga bisa mungkin jadi pahala juga. Ya mudah-mudahan bukan buat Bung Muni doang ya, tapi buat semua. Ya. Intinya pahala itu sebenarnya tuh bukan buat saya sendiri, semua pengurus yang bergerak di situ, dari mulai semua pengurus inti sampai dengan titik paling bawah komisariat gitu kan. Itu semua dapat karena mereka juga ngebantu dari mulai informasi, data dan semuanya itu dibantu. Karena di bidang 2 itu sendiri cuma wadah. Pada hakikatnya itu semua bergerak kita di PUK internal CMWI ini kita bergerak bersama gitu kan. Nggak saling ini bidang ini enggak, kita bekerja sama bareng di situ. Cuma kita punya wadah masing-masing gitu kan. Atau PSI-nya masing-masing, tetap kerjanya kita bareng gitu kan. Lalu program-program apa Bung yang akan dijalankan dari mulai sekarang ke depannya dari bidang advokasi mungkin? Kalau program-program yang di samping program internal dan juga kami mengacu program eksternal juga yang dikeluarkan dari PC ya. Ya kalau secara global mah program kan ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek contoh kayak kita menyelesaikan nih kasus-kasus gitu kan. Terus yang kedua, jangka menengah kita menyelesaikan dengan pengupahan, kenaikan, dan jangka panjang kita membuat PKB di situ. Ya kalau selama ini ya kita masih progres juga sambil belajar bareng-bareng ya. Kita juga semua pengurus belajar bareng, terutama bidang 2 juga masih banyak belajar bareng di situ, masih banyak kekurangan ya. Di samping progres dari program perangkat cabang juga sudah membuka sekarang ya LBHC, Lembaga Bantuan Hukum Cabang itu kan. Fungsinya apa itu Bung?
itu fungsinya tuh ketika ada permasalahan di internal PUK yang tidak terselesaikan gitu kan, ataupun non PUK yang berat gitu kan, yang harus melibatkan orang banyak atau orang-orang tertentu, kita informasi ke pihak LBHC supaya membantu. Jadi nanti dari walaupun kita di PUK itu ketika ada suatu permasalahan yang tidak diselesaikan oleh PUK bisa melakukan pengaduan ke LBHC. Kemudian LBHC nanti akan bantu. Akan bantu. Ya. Di samping LBHC juga ada LBHN ya, LBHN yang nasional yang di pusat gitu kan. Cuma kalau sifatnya di pusat itu kalau emang udah genting banget itu baru dari pusat turun gitu. Kalau emang LBHC udah nggak bisa menangani nih, baru masalah tersebut kita linkan lagi ke LBHN gitu kan. Kalau emang bener masalahnya itu bener-bener sangat kronis lah gitu, krusial banget gitu kan di situ. Baru turun ya gitu. Kemudian untuk yang tadi LBHC tadi itu di situ isinya itu orang-orang hukum aja gitu Bung ya. Kalau di LBHC itu alhamdulillah ya kemarin kan dari PUK yang di CAP SPSI kan sudah ada yang ikut kuliah ya. Sebagian tuh ada juga yang udah disumpah juga dan beracara juga di situ, dikumpulkan lagi di situ, bikin wadah. Gitu, itu LBHC itu wadahnya di situ. Ya. Jadi orang-orang yang udah punya lisensi dikumpulin di situ untuk menangani suatu masalah gitu. Untuk mengayomi masalah-masalah di PUK terutama di daerah Kerawang terdekat di sini gitu kan. Ya. Sejauh ini udah ada belum di kita yang melakukan pengaduan ke LBHC? Kalau yang di sini PUK sini belum, kalau di PUK yang di luar sana itu sebagian udah ada gitu. Udah ada ya. Malah ada juga yang non anggota ya, di luar serikat gitu, ada juga yang meminta bantuan. Oh bisa gitu Bung? Bisa di situ. Jadi ininya kita lihat sisi kemanusiaan. Tetap skala prioritas kita serikat pekerja gitu kan. Tapi kalau emang ada non serikat pekerja, rekan serikat pekerjanya gitu kan, dia nggak bekerja, kalau ada pengaduan ya kita bantulah gitu kan, sisi kemanusiaan di situ. Oke. Terus Bung, menurut Bung Mukni saat ini selama kita kan sudah hampir sekitar periode ketiga ya sekarang ya, 3 periode lah ya, 3 periode. Serikat ini berjalan. Menurut Bung Mukni ada nggak perbedaan dari kita mulai awal berserikat, kemudian di periode ke-1, periode kedua seperti apa? Yang jelas di setiap periode itu ada perubahan ya, ada pergerakan dari mulai terutama struktural ya, yang menonjolkan. Struktural kita perbedaan ya, terus yang kedua juga mengenai produk organisasi ya, untuk menjalankan sistemnya itu periode demi periode itu semakin membaik kalau menurut saya. Meskipun pasti kalau sudut pandang dari anggota kan ada plus minusnya, pasti ada kurang kelebihannya. Namanya kita proses yang perbaiki ya. Dari awal berserikat cuma sekedar logo doang, terus PKB sekedar PKB doang awalnya kan. Sekarang alhamdulillah kita coba buat ya dari PKB, dari internal kita buat bareng-bareng gitu kan, semua pengurus dan masukan dari semua anggota ya kita godok di situ gitu kan. Dan program-program juga gitu kan. Kalau sebelumnya belum ada program-program dari internal kita, sekarang dari bidang 3, bidang 4 dan yang lainnya kan udah ngeluarin bidang program-program kerjaan juga ada. Kayak ulang tahun, kesejahteraan dan yang lainnya gitu kan. Apalagi di tim media kita ini udah sangat kelihatan banget nih mendunianya gitu kan. Ya harapannya untuk media ini yang saya lihat ini benar-benar sangat menonjol ya. Bukan saya mengagumi nih ataupun menama-namain, enggak. Saya lihat perangkat PC aja udah kalah gitu. Meskipun dengan keterbatasan ya alat seadanya ya. Dengan pakai misal tongsis pakai bambu dulu mah. Sekarang kan udah kebelilah tripod, kalau gua pakai awi, bambu atau yang lainnya lah gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah meskipun ya mau beli drone dan yang lainnya belum kebeli ya, itu ya bertahap lah dengan kondisi finansial internal kita, tapi saya salut gitu kan dengan media kita gitu kan, dan terus berkembang ya harapannya ya pekerja-pekerja semua juga bisa seperti ini gitu kan. Jadi supaya tahu sudut pandang berserikat itu bukan sekedar demo ataupun sekedar komplain, tapi di situ ada suatu pendidikan yang positif. Dalam arti buruh itu harus cerdas, bukan sekadar buruh adalah babu. Kalau buruh adalah babu ya kerja gitu kan. Tapi buruh yang cerdas, kita bisa memilah mana hak dan mana kewajiban. Tapi kalau buruh sekadar
babu. Dia ya pekerja terserah mau dibayar berapa, mau dikasih makan kagak, jaminan kesehatan mau ada nggak, yang penting mau kerja. Yang penting kerja. Ya. Tapi kalau buruh yang cerdas, tahu aturan yang ada di sini Seperti seperti apa? apa gitu di pemerintah. Haknya seperti apa? Haknya seperti kewajibannya apa. seperti apa gitu ya. Apalagi yang sangat disayangkan dengan sekarang ini ya udah marak ya perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan ya undang-undang Ciker ya, dengan Ya, mengadopsi karyawan tetap dihilangkan menjadi kontrak semua, dan kontrak itu nggak ada batas waktunya, kontrak terus Bung. Ya. Apalagi dengan cara magang, ada juga magang. Ya menerapkan itu ya, Ya, memanfaatkan undang-undang Ciker untuk malah makin menyengsarakan buruh, Ya. menambah keuntungan perusahaan. Ya, itu agak-agak licik sih ya. Iya. Gitu. Ya sebenarnya kalau kita flashback ke belakang zaman kerja rodi ya, Ya. sebenarnya nggak jauh beda. Cuma sekadar yang sekarang nih bedanya itu pekerja rodi yang halus lah gitu kan. Jadi manusia itu nggak ada yang dicambuk, yang itu nggak ada. Iya. Tapi secara batin dia dicambuk. Iya. Cuma nggak kelihatan. Karena yang namanya orang butuh ya, butuh pekerjaan, mau dibayar berapa, mau digaji berapa, yang penting dia dibayar gitu kan. Iya benar. Sebenarnya emang ya peran penting ini peran penting pemerintah terutama mah. Pemerintah yang harus melihat kondisi masyarakat itu udah sejahtera belumnya gitu, bukan sekedar ngasih kerjaan. Kalau pengusaha pasti nyari untung sebanyak mungkin. Ya, Itu pasti basicnya prinsip gitu sih, semua gitu. perusahaan pengusaha gitu kan. Ya harusnya pemerintah itu tolonglah bagi hasil gitu kan, dalam arti ama yang pekerjanya gitu kan. Contoh kesejahteraannya dipikirkan, sandang pangan, hidup layak gitu kan. Ya itu sih. Ya, Situ kan, harusnya gitu kan yang harus kan ada di dipantau. pasal berapa tuh ya yang negara menjamin kehidupan layak yang layak bagi masyarakat. bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Iya, ya sebenarnya mah Intinya, jadi melanggar itu gitu malah ya. iya, sebenarnya kan ya tadi saya sampaikan ya. Yang melanggar itu bukan masyarakat lagi gitu kan. Kelasnya Iya. sekarang kan. Justru ya para pengusaha-pengusaha yang harus disadarkan sama pemerintah gitu kan. Kalau kita yang menyadarkan pengusaha ya kurang kuat, harusnya yang punya under control ya, yang mempunyai wewenang emang pemerintah. Mana yang nggak bener nih, itu yang harus diluruskan di situ. Jadi bukan sekedar pemerintah itu menangkap maling-maling di jalanan, menangkap orang-orang yang buat makan aja nggak bisa. Bukan sekedar itu, tapi menangkap maling-maling yang besar. Besar. Contohnya kayak koruptor, pengusaha-pengusaha yang licik gitu kan, yang curang gitu kan. Justru malah itu yang maling-maling yang menyengsarakan banyak orang kan Nah, seperti itu. gitu. Kalau maling-maling kecil kan nggak menyengsarakan sih, cuman ngurangin sedikit gitu ya Iya. hal yang dimiliki oleh orang yang dicuri gitu. Jadi kalau secara global gini Bung ya, kalau maling ayam, maling yang kecil-kecil lah, itu pola pikirnya dia tuh cuma buat makan perut sendiri. Nah itu benar. Tapi kalau maling-maling besar kayak koruptor atau pengusaha yang licik, justru itu bisa menyengsarakan ribuan bahkan jutaan orang di situ. Yang menyengsarakan gitu, karena haknya nggak dikasih gitu kan. Betul. Justru malah lebih bahaya di situ. Iya. Kalau bukannya berarti kami membela ya maling-maling ayam atau maling-maling yang kecil, enggak. Tetap dia tindakan salah. Kenapa dia maling ya? Mungkin karena sengsaranya hidup di sini gitu kan. Iya. Gitu. Berarti artinya hukum itu condong lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas. Ya kalau pada hakikatnya mah kalau dasar hukum ya sebenarnya mah kan ya mungkin udah familiar ya. Jadi semua orang tuh sama di mata hukum. Ya. Bukan berarti itu presiden, ntar punishment-nya beda, itu tuh DPR, enggak. Kalau dasar hukum di Indonesia itu jelas ya, internasional lah malah. Semua orang di mata hukum itu sama. Jadi nggak bisa dibeda-bedakan. Tetapi pada hakikatnya aktualnya itu Betul. tidak sama. Ya, tadi Iya. sampaikan Bung Hasan ya, tajam ke bawah, tumpul di atas. Ya. Ya dengan undang-undang Ciker aja udah jelas kan. Itu kan. Itu kan tajamnya ke bawah, tumpul di atas Betul. gitu kan. Itu cari tindak langsung gitu kan. Ya. Hukum yang mengadopsi gitu kan. Ya begitulah buruknya ya hukum di kita di situ kan. Jadi sengaja kita jangan pesimis lah sebagai pekerja, bagi lagi ke pekerja lah. Kalau lari ke sana antara akan lebih luas lagi gitu kan, meskipun dengan minimnya pengetahuan saya gitu kan. Ya. Intinya kita sebagai pekerja harus sadar
buruh yang cerdas, buruh yang cerdik. Apa hak kita, apa kewajiban kita, minimal di situ. Contoh, kita harus tahu PKB di internal kita, baca di situ. Ketika ada yang nyeleweng atau ada yang kurang bagus, kan bisa cross check ke pengurus inti gitu kan, ke kami juga gitu kan. Ya sampaikan lah. Sampaikan gitu, ini apa kurang nih, bagus kurang gitu kan, bagus. pokoknya apa itu Ya. sampaikan. Jadi itu. Jadi jangan sekedar kita, wah udah jadi anggota, udah berserikat, udah aman, bukan. Iya. Kita juga ada kontribusi. Ketika dibutuhkan untuk aksi-aksi kenaikan upah atau yang lainnya, kita juga ikut. Iya. Di situ juga sebagai tanda bahwa kita tuh buruh gitu, buruh cerdas, buruh cerdik, bukan buruh yang mengharapkan dari keringat orang di situ. Betul. Jadi bukan anggota, bukan hanya sekedar menerima saja, tapi juga di situ mereka punya hak untuk koreksi, Ya. punya hak untuk mengkritik, Iya. ya supaya pengurus-pengurus ini bisa Lebih maju lagi gitu, Lebih di berkembang situ, lagi lebih gitu berkembang kan. lagi, dan utamanya kedepannya kita semua bisa lebih sejahtera lagi kan, Sejahtera seperti itu lagi, ya Bung ya. ya. Gitu. Oke Bung, udah panjang lebar nih ya, Panjang lebar kali tinggi ya. kayak tinggi ya. Iya. Harapan Bung untuk kemajuan organisasi kita kedepannya seperti apa? Oke, dari saya sendiri harapannya nih supaya ada kaderisasi, ada generalisasi seterusnya. Kami juga duduk di sini, kami juga sebagai pengurus inti nggak mungkin selamanya ya. Ya. Yang namanya umur nggak tahu siapa yang tahu gitu kan. Ya. Harapannya yang jadi anggota dulunya sekarang jadi komisariat. Alhamdulillah kemarin udah dipilih komisariat yang baru ya. Setelah komisariat bisa ntar lebih naik lagi jadi pengurus gitu kan. Ya. Saya juga nggak tahu di sini terus atau ntar ke PC atau ke PD gitu kan. Pasti itu ada suatu jenjangnya. Ya harapannya semua pekerja, semua buruh terutama ya yang anggota yang sekarang masih jadi anggota serikat pekerja itu harus positif terus ke serikat gitu. Terus kontribusi maju gitu kan. Supaya kita juga selalu solid gitu kan. Hubungannya sebenarnya satu, kita mengejar kesejahteraan itu. Tapi Iya. harus banyak proses yang kita lalui. Betul. Pengorbanan waktu, kerja keras, solidaritas, dan semua kita perjuangan di situ. Goalnya ntar kesejahteraan semua gitu kan. Ya. Semua anggota, semua karyawan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Harapannya kita sebagai buruh jangan pesimis, terus maju. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Mungkin itu dari saya pesannya. Oke, terima kasih Bung Mungni atas waktunya. Kita tutup dengan ya. Solidaritas, Kuat, SPSI, to be the winner. hanya satu kata wujudkan. SPSI berkelas dunia. Oke, capek. Capek. Keren guys. Keren guys.